Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 4. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Selepas sarapan, merangkap makan siang bersama. Silahkan jelaskan, sebenarnya kamu ini siapa? Kenapa para geng motor itu menghajar kamu? Dan pertanyaan yang paling utama adalah, kenapa kamu tega menarik tanganku semalam? Sanum langsung memberikan sederet pertanyaan yang ingin sekali ia tahu jawabannya dari sumbernya secara langsung. Kurang dari 24 jam, kehidupan Sanum jungkir balik karena Zahran. Aku anggota The Wolf. Pernah dengar? Mata Sanum melebar. Seolah dia tahu siapa The Wolf. Tiba-tiba, Sanum juga agak merinding. Jadi suaminya adalah pentolan geng motor paling meresahkan di kota. Yang semalam menghajarku adalah anak-anak Pantera. Sanum semakin terbelalak. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya saking kagetnya. Dua nama kelompok geng motor yang Zahran spill barusan adalah dua kelompok paling onar di kota. The Wolf maupun Pantera adalah dua kelompok yang seringkali berseteru. Dan karena dijebak, semalam Zahran kena sial sampai dikeroyok habis-habisan. Beruntung tak sampai sekarat. Jadi, suamiku memang the real berandalan. Ya Allah, bagaimana ini? Aku takut, benar-benar takut. Batin Sanum meracau dan membayangkan kehidupannya akan selalu mencekam setelah hari ini. Aku mabuk. Aku lepas kendali. Itulah alasan konkret kenapa tiba-tiba aku menarik tanganmu. Dan sorry. Lanjut Zahran. Begitu tahu kalau Zahran adalah anak geng motor, Sanum tak banyak menuntut lagi. Mungkin ini memang sudah menjadi suratan takdir. Menjadi istri dadakan seorang bad boy. Sanum hanya berharap kalau suatu hari nanti mereka bisa menentukan perpisahan. Siapa yang bermimpi menikah dengan anggota geng motor? Di lembaran buku diarinya, Sanum menginginkan future husband yang baik-baik, tampan, soleh, memiliki pekerjaan yang baik, dan sekarang rumah ini perlu diisi. Di mana kita bisa membeli perlengkapan rumah? Kata Zahran lalu bertanya seolah dia memang sudah siap tinggal di rumah kontrakan kecil itu. Beneran mau beli sekarang? Ya iyalah sekarang. Emangnya kamu mau malam ini kita berbagi tikar usang ini? Uangnya? Sanum meragukan Zahran. Cerewet? Kok malah ngatain cerewet sih? Aku kan cuma nanya. Kamu pikir beli furniture rumah itu sama kayak beli nasi bungkus? Sanum agak sewot. Sanum meragukan kapasitas Zahran. Padahal yang belum Sanum tahu, Zahran memiliki uang jajan bulanan senilai 3 bulan gajinya sebagai karyawan pabrik. Ya udah, anterin aja Gih. Gak usah banyak tanya. Kita lihat saja nanti, ada berapa sisa uang jajanku. Zahran kembali mengenakan sepatu kanvasnya, lalu mencuci tangan setelah menikmati nasi padang yang terpaksa ia makan dengan menggunakan tangan. Sebab di rumah itu benar-benar belum ada apa-apa, bahkan sendok pun tak ada. Sanum malah masih bengong. Sisa uang jajan, emangnya berapa sih uang jajannya? Sampai sisanya bisa dipakai buat beli perlengkapan rumah. Jangan-jangan Bang Zahran ini memang bukan orang yang sembarangan.
Jangan-jangan dia ini anak pejabat. Sanum hanya menduga-duga. Dan karena penasaran, Sanum pun akhirnya pergi bersama Zahran. Mereka akan memulai kehidupan baru mereka di dalam rumah itu. Entah kenapa, Zahran seolah sengaja ingin membuat dirinya nyaman. Padahal, Sanum adalah gadis yang asing baginya. Dan pernikahan yang dijalaninya ini juga adalah pernikahan konyol tanpa dasar cinta. Hanya karena menghindari amukan warga. Zahran mengajak Sanum masuk ke bilik ATM. Zahran memeriksa sisa uang di kartu ATM-nya. Biasanya dia bisa memeriksanya via mobile banking. Tapi karena ponselnya hilang, Zahran pun tak bisa melihatnya lagi. Klik, klik, klik. Zahran memencet-mencet tombolnya dengan cepat dan tak lama muncullah nominal di layar mesin ATM itu. Ada angka 5 diikuti 6 digit di belakangnya yang artinya itu sisa uang Zahran. Masih ada sekitar 5 jutaan lagi. Sanum masih terbelalak. Itu hanya sisanya. Berapa banyak uang bulanan Zahran kalau begitu? Sementara Sanum harus bekerja keras sebagai buruh pabrik selama berminggu-minggu untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Cukup kan buat beli tempat tidur sama peralatan makan? Tanya Zahran pada Sanum yang masih menghitung ulang jumlah digit uang yang tertera di layar itu. Ya, itu memang 5 juta sekian, bukan 500.000. Zahran menarik semua uangnya. Puluhan lembar uang 100 ribuan keluar lalu Zahran menghitungnya. Setelahnya Zahra menyodorkan uang itu pada Sanum istrinya. Atur sebaik-baiknya, mungkin setelah ini orang tuaku gak akan kasih uang lagi. Aku akan segera mencari pekerjaan. Sementara, manfaatkanlah uang ini. Sanum masih bengong, speechless. Beberapa pandangan buruk Sanum terhadap Zahran perlahan rontok. Jadi berandalan ini akan bertanggung jawab padanya. Lama-lama Zahran gemas juga karena dia menganggap Sanum lemot. Dia mendengus kesal. Sekalian beli obat anti lemot juga, kata Zahran ketus sehingga menyadarkan Sanum dari bengongnya. Buat siapa? Buat kamu lah, kata Zahran lagi. Kok buat aku? Ya, habisnya dari tadi kamu lolak banget. Loading lama nih. Manfaatkan uang ini sebaik-baiknya. Jangan lupa belikan aku beberapa potong pakaian di pasar aja yang bisa beli serian biar dapat harga grosir, kata Zahran lalu masukkan uangnya ke dalam tas selempang Sanum. Zahran pasrah dan seolah sudah mempersiapkan diri untuk kehidupan barunya ini. Zahran berharap dia tak akan mengalami culture shock. Ya Allah, ternyata dia ini penuh dengan kejutan ya. Dia bahkan menyerahkan semua uangnya kepadaku. Dia mempercayakannya padaku. Jadi, apa dia akan berusaha bertanggung jawab untuk menebus kesalahannya? Baiklah, aku juga akan berusaha menerima dia dan jadi istri yang baik buat dia. Tekad Sanum di dalam hatinya. Sanum menatap punggung kokoh Zahran yang keluar lebih dulu dari bilik ATM itu. Dia gagah dan gentle, pikir Sanum. Mungkin saja berandalan itu memanglah jodohnya yang dikirim Tuhan dengan cara seperti ini. Sanum hendak keluar tapi tiba-tiba Zahran kembali masuk ke dalam bilik ATM itu dengan wajah muram. Entah apa yang terjadi. Sanum pun heran. Loh, kok masuk lagi bang? Tanya Sanum memperhatikan gestur Zahran. Zahran seperti sedang bersembunyi dan matanya lurus menatap ke sebelah jalan sana. Sanum tak mengerti apa yang terjadi. Hanya saja, Zahran fokus memperhatikan sebuah mobil sedan hitam mengkilap yang baru saja terparkir di sebuah kafe di seberang jalan itu. Zahran menatap dengan tajam dan seksama. Dari dalam mobil itu keluar seorang pria parubaya dengan seorang perempuan muda cantik dan seksi. Entah siapa mereka. Entah apa hubungannya dengan Zahran.
Yang pasti, saat menatap ke arah mereka berdua, Zahran terlihat marah dan kecewa. Damn, jadi selama ini kalian saling mengkhianati. Jadi ini sumber pertengkaran kalian yang selama ini. Heh, fucking hell, terserah kalian saja kalau begitu. Persetan dengan masalah kalian, aku tak peduli lagi. Rutuk Zahran di dalam hatinya. Ada apa sebenarnya? Siapa orang yang Zahran perhatikan dari bilik ATM tersebut? Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.